Haleluya. Segala puji hormat bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kemuliaan hanya bagimu di tempat yang maha tinggi. Atas perkenanan Tuhan, kami masih boleh beribadah di gereja dan dipancarkan secara luas lewat aplikasi Zoom dan Facebook. Kami percaya Tuhan, Injil tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Firman Allah berkata, sampaikan saja kebenaran firman Allah dalam situasi kondisi apapun, karena firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Oleh sebab itu, pada saat pagi hari ini, di tanggal 3 Mei 2020, berita surgawi akan dipancar luaskan. Mana surgawi akan dipancar luaskan dari GPD Elohim untuk semua jemaat GPD Elohim yang ada di rumah, bahkan semua umat-umat Tuhan yang sedang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih kepada pemusik. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah berada di bulan Mei, di tanggal 3 2020. Selamat kepada yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun pernikahan dan juga ada ulang tahun perorangan. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Secara khusus saya mau kirim doa ini kepada besan saya, Bapak Pendeta Edi Bane, yang hari ini berulang tahun usia pernikahan. Yang aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Tuhan. Haleluya. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan yang telah memberkati kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Berbahagialah bagi dia yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara, ketika Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Efesus, posisi dari Rasul Paulus, dia sedang berada di dalam penjara. Dan dalam situasi terisolasi di dalam penjara, bukan karena situasi pandemi COVID-19 atau virus corona, bukan saudara. Dia ditangkap, dimasukkan ke penjara karena nama Yesus. Dia memberitakan nama Yesus, kemudian ditangkap dan dipenjarakan. Saudara bersyukur kalau sekarang saudara terisolasi karena nama Yesus. Haleluya. Nah, saudara, ketika dia di penjara, dia sedang merenungkan, berpikir bagaimana dengan jemaat yang ada di Efesus. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan supaya jemaat ini dikuatkan dalam situasi kondisi hari-hari itu yang mereka sedang hadapi. Sebentar saudara akan ikuti inti daripada doa daripada Rasul Paulus ini. Sementara dia di penjara, dia berdoa supaya Tuhan memberkati mereka, Tuhan menguatkan mereka, dan bagaimana mereka tetap eksis sampai mereka akan melihat kemuliaan, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini bahwa yang pertama dari doa
Rasul Paulus. Ini juga merupakan doa-doa dari seluruh gembala-gembala. Ini juga merupakan doa dari seluruh hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, misionari, pastor. Kami sedang berdoa bagaimana saudaraku supaya jemaat dikuatkan di hari-hari ini. Saudara lihat doa yang pertama yang dia naikkan kepada Tuhan. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu, saudara perhatikan baik, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Haleluya. Saudara, dia berdoa, Rasul Paulus berdoa, Tuhan Kau tolong supaya jemaat di Efesus mereka berakar serta mereka berdasar di dalam Kristus, di dalam kasih Kristus. Ini doa. Ini juga merupakan doa dari Bapak Gembala kepada jemaat Elohim. Bapak, kiranya semua jemaat bisa mengalami iman mereka boleh berakar serta berdasar di dalam kasih Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan para pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan ini, doa dari Rasul Paulus ini sungguh punya arti yang sangat-sangat mendalam sekali. Dia pakai istilah berakar dan berdasar di dalam kasih. Saudara, kalau kita lihat di dalam bahasa asli, saudaraku, di situ berbicara tentang posisi. Haleluya. Berbicara tentang posisi. Haleluya. Seperti sebuah tanaman, ketika ditanam di mana dia ditanam, saudaraku, dia tidak mengalami perubahan. Tahun ini ditanam di sini, 10 tahun kemudian pohon itu juga akan bertumbuh dan berbuah dengan lebat di tempat yang kita tanam. Berarti berbicara tentang posisi. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak berubah posisi kita. Artinya bahwa iman kita, pengenalan kita, hidup kita tidak beranjak dari posisi yang sekarang yang saudara dan saya miliki kepada kasih Kristus. Rasul Paulus begitu takut kalau jemaat yang ada di Efesus mengalami goncangan iman mereka dengan situasi kondisi yang mereka alami pada waktu itu. Dengan situasi kondisi pandemi terjadi di seluruh dunia, saudaraku. Saudara lihat di data 1,6 miliar orang kehilangan pekerjaan, dirumahkan, saudara, di PHK. Bayangkan, saudara. Bahkan menuju kepada kelaparan, sana sini kelaparan terjadi. Saudaraku, engkau mungkin menyaksikan bahwa itu di luar, itu di negara luar. Tidak tutup kemungkinan, saudara, kalau engkau tidak berdoa untuk negaramu, engkau tidak berdoa buat kampungmu, engkau tidak berdoa buat kabupatenmu, di kotamu, itu pun akan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Kemarin ketika saya berada di kebun, kebetulan saya sedang mengerjakan sebuah kebun kecil-kecilan di rumah. Ada seorang bapak datang kepada saya. Dia berkata, "Om, saya sudah 2 hari tidak makan. Bisa Om berikan saya beras?" Wah, luar biasa, saudara. Saya lihat tatapan matanya dengan bergelinang air mata. Saya berkata, "Tuhan,
ini baru satu orang yang berkata seperti itu. Belum mewakili orang-orang yang lain juga yang bisa berkata seperti itu, yang mereka tidak datang. Mungkin di rumah mereka sedang berdoa, Tuhan, sudah 2 hari, 3 hari, 4 hari kami tidak makan. Saudaraku, dengan situasi seperti ini membuat iman saudara bisa tergeser. Seperti Yakub, saudaraku, dengan Esau, dengan mudah dia menjual hak kesulungannya dengan sepiring kacang merah, saudara, karena perut. Dia menjual hak kesulungannya. Silakan ambil ini hak kesulungan, ganti tukar dengan sepiring kacang merah. Jangan sampai saudara itu terjadi pada diri saudara dan saya. Jangan ada orang berkata, ya sudahlah, kamu ikut kami, nanti kamu lepaskan agamamu, kamu lepaskan imanmu, nanti kami berikan makan untuk 10 tahun. Kau boleh kata tidak. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali iman saya kepada kasih Kristus, saya tidak akan beranjak, karena posisi saya tetap di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini Rasul Paulus di dalam doanya dia ada berbicara 2 kata yang berbeda. Yang pertama berakar, berbicara tentang tanaman. Kemudian yang kedua dia berbicara tentang berdasar. Berdasar ini berbicara tentang bangunan. Sebuah bangunan harus memiliki dasar yang kokoh. Haleluya. Oleh sebab itu saudaraku, ada 2 bagian penting yang kita pelajari di sini, berakar dan berdasar. Bagaimana kalau diilustrasikan pohon, tanaman itu berakar, sedangkan bangunan itu diilustrasikan seperti berdasar. Haleluya. Tapi kedua-duanya itu, bagian yang pertama bilang tidak bergeser atau tidak berubah posisi, kecuali di Manado, saudara. 3 tahun lalu ketika saya ke Manado, saya pergi salah satu tempat. Saya tahu rumah mereka itu menghadap ke barat. Kami sudah pergi makan di sana, jalan-jalan. 2 tahun kemudian saya pergi lagi ke rumah itu. Rumah itu sudah tidak ada, saudara. Dipindahkan ke tempat lain, ke gang lain, menuju posisinya ke timur. Saya berkata, rumah yang kami makan dulu di sini ada di mana? Oh, itu sudah dijual, sudah dibawa ke sana, sudah atur, sudah dipindahkan. Wah, cuma di Manado yang bisa seperti itu, saudara. Bisa pikul rumah. Haleluya. Tapi bukan itu yang dimaksud, saudara. Yang dimaksud adalah rumah permanen, rumah yang tidak bisa dipindah-pindah. Artinya dasar-dasar permanen yang tidak bisa dipindah-pindah. Sekali Yesus tetapi sekali anak Tuhan tetap anak Tuhan. Itulah situasi kondisi apapun. Saudara lihat, bukan langkah pertama yang menentukan, tapi langkah yang terakhir. Sehingga saudara, kalau engkau punya landasan kuat, engkau punya akar yang kuat, saudara, apa yang terjadi? Engkau bisa alami ayat yang ke-18. Betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya dan dalamnya kasih Tuhan. Kita bisa alami itu kalau kita berakar di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya ada tanam-tanaman biasa di rumah dan juga ada hidroponik. Dan saya baca-baca di internet bahwa berhati-hati dengan akar yang diganggu oleh ada hama yang akan menyerang, adalah jamur yang terkadang menyerang akar, sehingga akar dia membusuk dan sayuran itu bisa layu dan mati.
Jadi saudaraku, saya jaga betul saudara. Minggu pertama saudara saya berikan air yang netral. Minggu kedua saya berikan nutrisi AB mix dengan pH 500. Kemudian minggu kedua memberikan AB mix nutrisi juga dengan pH-nya 800. Ada peningkatan saudara. Haleluya. Tujuan apa saudara? Supaya dia sehat. Saudara pun bagaimana iman saudara bisa sehat, supaya bisa berakar. Mari saudara baca firman Allah. Mari saudara doa dan berpuasa. Mari makan tubuh dan darah Yesus lewat perjamuan kudus. Jangan bermalas-malasan. Jangan anggap enteng dengan perjamuan kudus saudara, karena itu perintah Tuhan. Ketika engkau tidak melakukan perintah Tuhan, tidak melakukan perjamuan Tuhan, berarti engkau bukan milik daripada Tuhan. Karena ketika engkau bilang saya anak Tuhan, saya berakar di dalam Tuhan, berarti engkau sudah melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan kepada saudara dan saya. Haleluya. Oleh sebab itu mari saudara, jangan bermain-main dengan perjamuan kudus, tapi lakukan itu. Tuhan berkata, ini perintah daripada Tuhan yang harus saudara dan saya lakukan. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di situ bagaimana menjaga akar tetap sehat. Dalam tanaman ada nutrisi, kehidupan saudara juga nutrisi adalah firman Allah, adalah Roh Kudus yang akan memberikan penguatan, memberikan kekuatan ekstra buat saudara untuk mengalami kekuatan menghadapi COVID-19 ini. Haleluya. Kami tidak tahu badai kapan berakhir, tapi doa kami, Tuhan pasti menolong saudara akan keluar daripada COVID-19 ini atau pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini. Yang kedua, isi daripada doa dari Paulus. Yang pertama kita sudah lihat, hendaklah kita berakar dan berdasar. Dan yang kedua sudah kita perhatikan. Haleluya. Saudara perhatikan Efesus pasal 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, perhatikan, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Itu doa daripada Rasul Paulus. Tuhan tolong jemaat Efesus Tuhan, supaya mereka boleh mengalami kekuatan daripada Allah. Mereka boleh mengalami betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, betapa dalam kasih Allah. Haleluya. Dan ini juga merupakan doa dari Bapak Gembala untuk kalian semua yang ada di rumah. Dan juga ini merupakan doa daripada hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia. Saudara, ada kata-kata hikmat berkata seperti ini. Seandainya pohon-pohon di bumi ini menjadi pena dan seluruh lautan atau air yang ada di bumi ini menjadi tinta, tetapi saudara, tidak akan habis-habisnya kau bisa tulis kasih Allah untuk saudara dan saya. Saudara tidak bisa menceritakan begitu hebat, begitu dahsyat, begitu luar biasa kasih Allah untuk saudara dan saya. Amin. Ada seorang ibu yang datang, dia bersaksi seperti ini. Dia punya uang cuma 20.000. Dia berkata, Tuhan, ini baru pertengahan bulan.
dengan 20.000 ini pasti tidak bisa tahan sampai akhir bulan. Untuk makan sehari ini saja Tuhan pasti tidak cukup. Tapi dia harus masak buat 3 orang anak, dia dan suami. Berarti 5 orang untuk makan di rumah. Pagi dia berdoa dan dia keluar dengan membawa 20.000 rupiah menuju ke pasar. Entah mau beli apa. Dia bilang, saya keluar saja, apa yang saya bisa beli dengan 20.000 untuk menghidupkan suami dan anak-anakku di hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika dia berjalan keluar dari rumah dan dia berjalan saudara, dengan berjalan kaki, karena dia pikir kalau ongkos dia potong lagi sudah berapa yang dia harus keluarkan, tidak cukup untuk membeli sesuatu. Sementara berjalan ada yang panggil dia, ibu mari bu singgah. Oh iya, dia singgah. Mari minum teh. Oh ini ada sayur, nanti bawa pulang ya. Wah, puji Tuhan. Terima kasih. Dia pergi lagi jalan, keluar dari rumah itu, pergi menuju ke pasar sambil berjalan. Dia pikir baru cuma sayur, saya butuh juga tomat, rica dan lain-lain. Perjalanan ke satu rumah lagi, ada satu keluarga yang bilang, mari ibu singgah dulu. Oh ini ada rica, ada tomat. Wah saudaraku. Dan pergi ke rumah yang terakhir, ditawarkan, ibu ini ada ikan mujair. Wah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, uangnya 20 tetap utuh, sudah ada sayur, sudah ada rica, tomat, seluruh bumbu, bahkan saudaraku juga sudah ada ikan. Dia pulang, dia bilang, Tuhan 20.000 masih utuh, saya bisa makan untuk 3 hari. Kalau saya atur ini untuk 3 hari, saya bisa manage untuk keluarga saya makan. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan buat saudara dan saya. Kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Engkau yang hidup berpas-pasan, engkau yang hidup serba berkekurangan, percayalah Tuhan sanggup untuk menolong kehidupan saudara dan saya. Dimanapun engkau berada, yakinlah saudara, yakin dan percaya kalau ibu ini ditolong oleh Tuhan. Dan firman Allah berkata, sehari cukup kesusahan untuk sehari itu, besok tidak usah berpikir. Haleluya. Dia berpikir 3 hari dia posisi aman. Untuk 3 hari kemudian dia boleh berdoa lagi, Tuhan berikan, pasti Tuhan berikan. Coba semua saudara pegang perut saudara. Coba saudara di rumah pegang perut. Saya lihat pegang perut. Semua sudah pegang perut? Iya. Oke. Perut ini siapa yang bikin saudara? Siapa yang ciptakan perut ini? Tuhan. Oke. Kalau Tuhan yang ciptakan perut, pasti Tuhan yang sama menyediakan makanan untuk perut ini. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa menceritakan kehebatan kuasa Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini bahwa kasih Bapa tidak bisa diukur. Saudara pakai ukuran meter, ukuran hasta, ukuran apa saja, tidak bisa mengukur kasih dari Bapa. Tetapi kasih itu hanya bisa dimengerti. Amin, saudara. Sekali lagi, kasih tidak bisa diukur oleh ukuran apapun di dunia ini, tapi kasih bisa apa saudara? Apa saudara? Kasih bisa dimengerti. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu saudaraku, engkau tidak bisa berkata begini, saya kan orang ini hebat,
Saya punya kasih, tapi nanti dulu saudara. Saudara, sekalipun kita dapat berkata-kata dengan bahasa manusia, kata firman Allah, sekalipun saudara bisa berbahasa malaikat, tetapi kalau engkau tidak punya kasih, itu nonsens, saudara. Itu omong kosong. Kita harus memiliki kasih daripada Tuhan. Sekalipun engkau punya banyak karunia, engkau bisa berbuat, engkau bisa buat mujizat, tapi engkau tidak punya kasih, saudara. Di saat situasi begini, engkau punya beras banyak, engkau punya tepung banyak, engkau punya uang banyak, engkau diam tidak melihat siapapun yang sedang membutuhkan, berarti engkau cuma dengar firman, engkau tidak pernah mempraktekkan itu, saudaraku. Kalau engkau punya kasih, inilah waktunya engkau bisa implementasikan kasih itu kepada orang lain. Haleluya. Tadi malam saya buka di WA, di NTT, seorang polisi yang baru tamat, luar biasa saudara, anak Tuhan. Dia ambil gajinya saudara hulu hasil pertama, kemudian dia pergi ke toko, dia membelanjakan beras, sembako dia dengan uang gaji pertama yang dia punya. Kemudian dia pergi ke rumah-rumah, dia pergi ketemu janda yatim piatu, dia pergi memberikan ini, makan ini anak-anak adik-adikku makan ini berkat dari Tuhan. Luar biasa saudara. Dia tidak menikmati uang pribadi itu untuk dia punya hak, tapi dia berikan itu untuk Tuhan lewat orang-orang yang membutuhkan. Haleluya. Oleh sebab itu saudaraku, mari untuk kita bisa mengenal kasih, bagaimana tinggi, lebar, luas, dalam, hanya lewat kita mengerti kasih Tuhan yang indah dalam kehidupan saudara dan saya. Dan doa, begitu banyak doa, tapi hanya 3 bagian yang saya ambil dari doa Rasul Paulus. Doa yang terakhir saudara, kita lihat di sini. Sudah dikatakan saudara di ayat pasal 3 ayat 19 bagian B. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Garis bawahi kepenuhan Allah. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Elohim dan seluruh hadirin atau pemirsa atau seluruh rekan-rekan yang sedang mengikuti khotbah ini di rumah atau di jalan atau dimanapun berada, doa dari Rasul Paulus yang ketiga agar jemaat di Efesus mengalami dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Haleluya. Ini ada rahasia yang sangat dalam mengenai doa dari Rasul Paulus ini. Saudara, ketika kita berdoa, coba saya minta pemain musik satu masuk. Saudara, ketika kita dalam hadirat Tuhan, ketika kita mendengarkan sebuah pujian, ketika kita dengar alunan musik berbunyi, rasakan hadirat Tuhan. Saudara, inilah yang dinamakan dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ketika saudara masuk dalam hadirat Allah, saudara merasakan jamahan Tuhan, saudara merasakan lawatan Tuhan, saudara merasakan ada dorongan yang kuat yang terjadi dari dalam hidup saudara, sehingga saudara boleh mencucurkan air mata, saudara boleh merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ini yang dinamakan doa dari Rasul Paulus, dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kita mengalami hadirat Allah. Kurang masyarakat.
lagi, sama-sama katakan waktu Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Dan tahu janji. Mari rasakan hadirat Tuhan. Rasakan kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Di waktu kita sedang menyembah, kita tidak bermain-main, tapi sedang menantikan kepenuhan Allah tersebut. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bapa, aku merindukan Yesus, aku merindukan supaya jemaat di Efesus mereka mengalami dipenuhi di dalam keseluruhan kepenuhan Allah, sehingga ketika mereka beribadah ada suasana surga. Ketika mereka beribadah ada lawatan Tuhan terjadi di dalam ibadah mereka. Saudara, kalau ibadah datang, duduk, dengar, diam dan pulang tidak dapat apa-apa, berarti kita tidak mengalami doa dari Rasul Paulus yang ketiga ini, yaitu bagaimana kita merasakan lawatan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bagian yang berikut, saudara, kalau kita lihat bagaimana dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Firman Allah berkata begini dalam Roma, ciri yang paling nyata seorang dipenuhi oleh Allah adalah penuh kasih, saudara. Perhatikan, siapakah yang akan atau siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Haleluya. Siapa? Tidak ada yang bisa memisahkan saudara dan saya dari kasih Kristus. Kemudian dipertajam penindasan atau kesesakan atau penganiayaan. Dijelaskan apa penganiayaan atau kelaparan, saudara. Saudara dengar baik tentang kelaparan. Saya minggu yang lalu ada seorang hamba Tuhan telepon kepada saya. Dia berkata, "Bro, saya dapat suara Tuhan supaya bro harus mempersiapkan kebun." Saya berkata, "Saya sudah lakukan itu. Sebelum Bapak sampaikan, saya sudah lakukan itu kebun di rumah." Wah, puji Tuhan. Haleluya. Saya tidak tahu apa rencana Tuhan di depan, tetapi kita mempersiapkan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika terjadi kelaparan, saudara seperti Yusuf, ketika dia diutus ke Mesir untuk mempersiapkan lumbung-lumbung, dan saya percaya ada Yusuf-Yusuf juga yang datang di rumah saudara. Ada Yusuf-Yusuf yang datang di gereja saudara, di kampung saudara, di kota saudara, di desa saudara, untuk mempersiapkan lumbung-lumbung. Ketika masa kejayaan, semua berkat-berkat itu akan ditampung, dan ketika masa kekurangan, kesempitan atau kesusahan, kelaparan, baru itu akan dipakai untuk makan. Haleluya. Artinya, saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang dapat bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus. Kemudian dikatakan ketelanjangan atau bahaya. Bahaya apa? COVID-19. Bahaya apa, saudara? Dengan kondisi hari-hari ini dengan virus corona, saudara, kita tidak perlu takut. Kalau engkau punya kasih yang mendalam, tidak ada yang bisa memisahkan engkau dari kasih Kristus. Bahaya pun, tentang apapun COVID-19, tidak bisa memisahkan engkau dari kasih Kristus. Kenapa? Karena kalau engkau sudah berakar dalam Tuhan, engkau percaya bahwa Tuhan pasti menolong dan menyelamatkan hidup saudara. Haleluya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bagian yang ketiga ini, bahwa mengalami kepenuhan Allah. Ada dua bagian itu. Ketika engkau beribadah, engkau mengalami hadirat Tuhan. Kemudian yang kedua,
ketika ada situasi yang seperti hari-hari ini kita alami, kita tidak akan bisa beranjak, kita tidak bisa dipisahkan dari kasih Kristus karena hanya COVID-19, hanya dengan kelaparan, hanya dengan masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah pekerjaan. Katakan, saya tetap cinta Yesus walaupun saya di PHK. Saya tetap cinta Yesus walaupun saya dinonjolkan. Saya tetap cinta Yesus walaupun saya mengalami duka cita yang mendalam. Saya percaya Tuhan tetap setia bagi keluarga saya, bagi suami saya, bagi istri saya, bagi anak cucu saya, besan saya, anak mantu saya. Saya percaya Tuhan pasti dan seluruh jemaat akan terlindungi dan diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat doa Rasul Paulus, adalah merupakan juga doa dari Bapak Gembala GBD Elohim, Bapak Pendeta Sony Manoa. Saya berdoa buat saudara sehingga 3 hal ini ada dalam bagian kehidupan saudara dan saya. Yang pertama, kita boleh berakar serta berdasar di dalam kasih. Kemudian yang kedua, supaya kita dipenuhi dalam, yang kedua, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan yang ketiga, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih selain kasih Tuhan. Tidak ada orang yang lebih hebat di dunia ini, hanyalah Tuhan saja. Karena kasih Tuhan sudah terbukti, Dia pelihara saudara memasuki bulan yang kedua lockdown ini. Tetapi terbukti Tuhan tetap setia bagi saudara dan saya. Terima kasih Bapa yang baik buat anugerah dan belas kasihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu semua yang ada di rumah, tundukkan kepala saudara, angkat hatimu kepada Tuhan, berdoalah kepada Dia. Kiranya kita minta belas kasihan daripada Tuhan, supaya doa Rasul Paulus ini juga adalah doa yang dikabulkan oleh Tuhan, bukan untuk jemaat Efesus saja, dan juga jemaat Elohim dan semua jemaat siapapun yang menyaksikan tayangan ini itu juga mengalami hal yang sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku
besar, karena kasih-Mu tidak pernah putus dalam segala kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, ya Allah Bapa. Engkau selalu menemani kami dengan kasih-Mu yang ajaib, karena Engkau selalu menyertai kami sepanjang waktu, ya Bapa. Walaupun hari-hari ini, ya Bapa, di dalam segala kehidupan kami berada di dalam keterpurukan, ya Bapa. Tapi jangan Engkau meninggalkan kami, namun selalu menemani kami, ya Bapa, sehingga kami boleh selalu berpengharapan kepada Engkau, ya Bapa. Ketika iman kami mulai lemah, jangan Engkau biarkan kami makin terpuruk, tapi selalu angkat kami, ya Bapa, untuk semakin dekat dengan Engkau, ya Bapa. Terima kasih atas ibadah pada pagi hari ini yang boleh berlangsung dengan baik, ya Bapa. Terima kasih atas segala dukungan yang baik daripada sinyal dan yang mendukung segala sesuatunya, ya Bapa, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah pada pagi hari ini dengan lancar, ya Bapa. Inilah doa kami, ya Bapa. Engkau selalu sertai kami, lindungi kami, sertai kami untuk memasuki minggu yang baru, sehingga kami boleh berjalan selalu bersama-sama dengan Engkau, ya Bapa. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya. Segala puji hormat bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Atas perkenan Tuhan, kami masih boleh beribadah di gereja dan dipancarkan secara luas lewat aplikasi Zoom dan Facebook. Kami percaya Tuhan, Injil tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Firman Allah berkata, sampaikan saja kebenaran firman Allah dalam situasi kondisi apapun, karena firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Oleh sebab itu, pada saat pagi hari ini, di tanggal 3 Mei 2020, berita surgawi akan dipancar luaskan. Mana surgawi akan dipancar luaskan dari GPD Elohim untuk semua jemaat GPD Elohim yang ada di rumah, bahkan semua umat-umat Tuhan yang sedang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih kepada pemusik. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah berada di bulan Mei, di tanggal 3 2020. Selamat kepada yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun pernikahan dan juga ada ulang tahun perorangan. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Secara khusus saya mau kirim doa ini kepada besan saya, Bapak Pendeta Edi Bane, yang hari ini berulang tahun usia pernikahan. Yang aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Tuhan. Haleluya. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan yang telah memberkati kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Berbahagialah bagi dia yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara, ketika Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Efesus, posisi dari Rasul Paulus, dia sedang berada di dalam penjara. Dan dalam situasi terisolasi di dalam penjara, bukan karena situasi pandemi COVID-19 atau virus corona, bukan saudara. Dia ditangkap, dimasukkan ke penjara karena nama Yesus.
Dia memberitakan nama Yesus, kemudian ditangkap dan dipenjarakan. Saudara bersyukur kalau sekarang saudara terisolasi karena nama Yesus. Haleluya. Nah, saudara, ketika dia di penjara, dia sedang merenungkan, berpikir bagaimana dengan jemaat yang ada di Efesus. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan supaya jemaat ini dikuatkan dalam situasi kondisi hari-hari itu yang mereka sedang hadapi. Sebentar saudara akan ikuti inti-inti daripada doa daripada Rasul Paulus ini. Sementara dia di penjara, dia berdoa supaya Tuhan memberkati mereka, Tuhan menguatkan mereka, dan bagaimana mereka tetap eksis sampai mereka akan melihat kemuliaan, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini bahwa yang pertama dari doa Rasul Paulus ini juga merupakan doa-doa dari seluruh gembala-gembala. Ini juga merupakan doa dari seluruh hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, misionari, pastor. Kami sedang berdoa bagaimana saudaraku supaya jemaat dikuatkan di hari-hari ini. Saudara lihat doa yang pertama yang dia naikkan kepada Tuhan. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu saudara perhatikan baik, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Haleluya. Saudara, dia berdoa, Rasul Paulus berdoa, Tuhan Kau tolong supaya jemaat di Efesus mereka berakar serta mereka berdasar di dalam Kristus, di dalam kasih Kristus. Ini doa. Ini juga merupakan doa dari Bapak Gembala kepada jemaat Elohim. Bapak, kiranya semua jemaat bisa mengalami iman mereka boleh berakar serta berdasar di dalam kasih Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan para pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan ini, doa dari Rasul Paulus ini sungguh punya arti yang sangat-sangat mendalam sekali. Dia pakai istilah berakar dan berdasar di dalam kasih. Saudara, kalau kita lihat di dalam bahasa asli, saudaraku, di situ berbicara tentang posisi. Haleluya. Berbicara tentang posisi. Haleluya. Seperti sebuah tanaman, ketika ditanam di mana dia ditanam, saudaraku, dia tidak mengalami perubahan. Tahun ini ditanam di sini, 10 tahun kemudian pohon itu juga akan bertumbuh dan berbuah dengan lebat di tempat yang kita tanam. Berarti berbicara tentang posisi. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak berubah posisi kita. Artinya bahwa iman kita, pengenalan kita, hidup kita tidak beranjak dari posisi yang sekarang yang saudara dan saya miliki kepada kasih Kristus. Rasul Paulus begitu takut kalau jemaat yang ada di Efesus mengalami goncangan iman mereka dengan situasi kondisi yang mereka alami pada waktu itu. Dengan situasi kondisi pandemi terjadi di seluruh dunia, saudaraku,
Saudara lihat di data 1,6 miliar orang kehilangan pekerjaan, dirumahkan, saudara, di PHK. Bayangkan, saudara. Bahkan menuju kepada kelaparan, sana sini kelaparan terjadi. Saudaraku, engkau mungkin menyaksikan bahwa itu di luar, itu di negara luar. Tidak tutup kemungkinan, saudara, kalau engkau tidak berdoa untuk negaramu, engkau tidak berdoa buat kampungmu, engkau tidak berdoa buat kabupatenmu, di kotamu, itu pun akan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Kemarin ketika saya berada di kebun, kebetulan saya sedang mengerjakan sebuah kebun kecil-kecilan di rumah. Ada seorang bapak datang kepada saya. Dia berkata, "Om, saya sudah 2 hari tidak makan. Bisa Om berikan saya beras?" Wah, luar biasa, saudara. Saya lihat tatapan matanya dengan bergelinang air mata. Saya berkata, Tuhan, ini baru 1 orang yang berkata seperti itu. Belum mewakili orang-orang yang lain juga yang bisa berkata seperti itu, yang mereka tidak datang. Mungkin di rumah mereka sedang berdoa, Tuhan, sudah 2 hari, 3 hari, 4 hari kami tidak makan. Saudaraku, dengan situasi seperti ini membuat iman saudara bisa tergeser. Seperti Yakub, saudaraku, dengan Esau, dengan mudah dia menjual hak kesulungannya dengan sepiring kacang merah, saudara, karena perut. Dia menjual hak kesulungannya. Silakan ambil ini hak kesulungan, ganti tukar dengan sepiring kacang merah. Jangan sampai saudara itu terjadi pada diri saudara dan saya. Jangan ada orang berkata, ya sudahlah, kamu ikut kami, nanti kamu lepaskan agamamu, kamu lepaskan imanmu, nanti kami berikan makan untuk 10 tahun. Kau boleh kata tidak. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali iman saya kepada kasih Kristus, saya tidak akan beranjak, karena posisi saya tetap di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini Rasul Paulus di dalam doanya dia ada berbicara 2 kata yang berbeda. Yang pertama berakar, berbicara tentang tanaman. Kemudian yang kedua, dia berbicara tentang berdasar. Berdasar ini berbicara tentang bangunan. Sebuah bangunan harus memiliki dasar yang kokoh. Haleluya. Oleh sebab itu, saudaraku, ada 2 bagian penting yang kita pelajari di sini, berakar dan berdasar. Bagaimana kalau diilustrasikan pohon, tanaman itu berakar, sedangkan bangunan itu diilustrasikan seperti berdasar. Haleluya. Tapi kedua-duanya itu bagian yang pertama bilang tidak bergeser atau tidak berubah posisi. Kecuali di Manado, saudara. 3 tahun lalu ketika saya ke Manado, saya pergi ke salah satu tempat. Saya tahu rumah mereka itu menghadap ke barat. Kami sudah pergi makan di sana, jalan-jalan. 2 tahun kemudian saya pergi lagi ke rumah itu. Rumah itu sudah tidak ada, saudara. Dipindahkan ke tempat lain, ke gang lain, menuju posisinya ke timur. Saya berkata, rumah yang kami makan dulu di sini ada di mana? Oh, itu sudah dijual, sudah dibawa ke sana, sudah atur, sudah dipindahkan. Wah, cuma di Manado yang bisa seperti itu, saudara. Bisa pikul rumah. Haleluya. Tapi bukan itu yang dimaksud, saudara. Yang dimaksud adalah rumah permanen, rumah yang tidak bisa dipindah-pindah,
Artinya dasar-dasar permanen yang tidak bisa dipindah-pindah. Sekali Yesus tetapi sekali anak Tuhan tetap anak Tuhan. Itulah situasi kondisi apapun. Saudara lihat, bukan langkah pertama yang menentukan, tapi langkah yang terakhir. Sehingga saudara, kalau engkau punya landasan kuat, engkau punya akar yang kuat, saudara, apa yang terjadi? Engkau bisa alami ayat yang ke-18. Betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya dan dalamnya kasih Tuhan. Kita bisa alami itu kalau kita berakar di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya ada tanam-tanaman biasa di rumah dan juga ada hidroponik. Dan saya baca-baca di internet bahwa berhati-hati dengan akar yang diganggu oleh ada hama yang akan menyerang, adalah jamur yang terkadang menyerang akar, sehingga akar dia membusuk dan sayuran itu bisa layu dan mati. Jadi saudaraku, saya jaga betul saudara. Minggu pertama saudara saya berikan air yang netral. Minggu kedua saya berikan nutrisi AB mix dengan pH 500. Kemudian minggu kedua memberikan AB mix nutrisi juga dengan pH-nya 800. Ada peningkatan saudara. Haleluya. Tujuan apa saudara? Supaya dia sehat. Saudara pun bagaimana iman saudara bisa sehat, supaya bisa berakar? Mari saudara baca firman Allah. Mari saudara doa dan berpuasa. Mari makan tubuh dan darah Yesus lewat perjamuan kudus. Jangan bermalas-malasan. Jangan anggap enteng dengan perjamuan kudus saudara, karena itu perintah Tuhan. Ketika engkau tidak melakukan perintah Tuhan, tidak melakukan perjamuan Tuhan, berarti engkau bukan milik daripada Tuhan. Karena ketika engkau bilang saya anak Tuhan, saya berakar di dalam Tuhan, berarti engkau sudah melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan kepada saudara dan saya. Haleluya. Oleh sebab itu mari saudara, jangan bermain-main dengan perjamuan kudus, tapi lakukan itu. Tuhan berkata, ini perintah daripada Tuhan yang harus saudara dan saya lakukan. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di situ bagaimana menjaga akar tetap sehat. Dalam tanaman ada nutrisi, kehidupan saudara juga nutrisi adalah firman Allah, adalah Roh Kudus yang akan memberikan penguatan, memberikan kekuatan ekstra buat saudara untuk mengalami kekuatan menghadapi COVID-19 ini. Haleluya. Kami tidak tahu badai kapan berakhir, tapi doa kami, Tuhan pasti menolong saudara akan keluar daripada COVID-19 ini atau pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini. Yang kedua, isi daripada doa dari Paulus. Yang pertama kita sudah lihat, hendaklah kita berakar dan berdasar. Dan yang kedua sudah kita perhatikan. Haleluya. Saudara perhatikan Efesus pasal 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, perhatikan, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Itu doa daripada Rasul Paulus. Tuhan tolong jemaat Efesus Tuhan, supaya mereka boleh mengalami kekuatan daripada Allah. Mereka boleh mengalami betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, betapa
Dan ini juga merupakan doa dari Bapak Gembala untuk kalian semua yang ada di rumah. Dan juga ini merupakan doa daripada hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia. Saudara, ada kata-kata hikmat berkata seperti ini. Seandainya pohon-pohon di bumi ini menjadi pena, dan seluruh lautan atau air yang ada di bumi ini menjadi tinta, tetapi saudara, tidak akan habis-habisnya kau bisa tulis kasih Allah untuk saudara dan saya. Saudara tidak bisa menceritakan begitu hebat, begitu dahsyat, begitu luar biasa kasih Allah untuk saudara dan saya. Amin. Ada seorang ibu yang datang, dia bersaksi seperti ini. Dia punya uang cuma 20.000. Dia berkata, Tuhan, ini baru pertengahan bulan. Dengan 20.000 ini pasti tidak bisa tahan sampai akhir bulan. Untuk makan sehari ini saja Tuhan pasti tidak cukup. Tapi dia harus masak buat 3 orang anak, dia dan suami. Berarti 5 orang untuk makan di rumah. Pagi dia berdoa dan dia keluar dengan membawa 20.000 rupiah menuju ke pasar. Entah mau beli apa. Dia bilang, saya keluar saja, apa yang saya bisa beli dengan 20.000 untuk menghidupkan suami dan anak-anakku di hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika dia berjalan keluar dari rumah, dan dia berjalan, saudara, dengan berjalan kaki, karena dia pikir kalau ongkos dia potong lagi sudah berapa yang dia harus keluarkan, tidak cukup untuk membeli sesuatu. Sementara berjalan ada yang panggil dia, ibu, mari bu, singgah. Oh iya, dia singgah. Mari minum teh. Oh ini ada sayur, nanti bawa pulang ya. Wah, puji Tuhan. Terima kasih. Dia pergi lagi jalan, keluar dari rumah itu, pergi menuju ke pasar sambil berjalan. Dia pikir baru cuma sayur, saya butuh juga tomat, rica dan lain-lain. Perjalanan ke satu rumah lagi, ada satu keluarga yang bilang, mari ibu singgah dulu. Oh ini ada rica, ada tomat. Wah saudara tuh. Dan pergi ke rumah yang terakhir, ditawarkan, ibu ini ada ikan mujair. Wah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, uangnya 20 tetap utuh, sudah ada sayur, sudah ada rica, tomat, seluruh bumbu, bahkan saudaraku juga sudah ada ikan. Dia pulang, dia bilang, Tuhan, 20.000 masih utuh, saya bisa makan untuk 3 hari. Kalau saya atur ini untuk 3 hari, saya bisa manage untuk keluarga saya makan. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan buat saudara dan saya. Kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Engkau yang hidup berpas-pasan, engkau yang hidup serba berkekurangan, percayalah Tuhan sanggup untuk menolong kehidupan saudara dan saya. Dimanapun engkau berada, yakinlah saudara, yakin dan percaya kalau ibu ini ditolong oleh Tuhan. Dan firman Allah berkata, sehari cukup kesusahan untuk sehari itu, besok tidak usah berpikir. Haleluya. Dia berpikir 3 hari dia posisi aman. Untuk 3 hari kemudian dia boleh berdoa lagi, Tuhan berikan, pasti Tuhan berikan. Coba semua saudara pegang perut saudara. Coba saudara di rumah pegang perut. Saya lihat pegang perut. Semua sudah pegang perut? Iya. Oke. Perut ini siapa yang bikin saudara? Siapa yang ciptakan perut ini? Tuhan. Oke. Kalau Tuhan yang ciptakan perut, pasti Tuhan yang sama
menyediakan makanan untuk perut ini. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa menceritakan kehebatan kuasa Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini bahwa kasih Bapa tidak bisa diukur. Saudara pakai ukuran meter, ukuran hasta, ukuran apa saja, tidak bisa mengukur kasih dari Bapa. Tetapi kasih itu hanya bisa dimengerti. Amin, saudara. Sekali lagi, kasih tidak bisa diukur oleh ukuran apapun di dunia ini, tapi kasih bisa apa saudara? Apa saudara? Kasih bisa dimengerti. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu saudaraku, engkau tidak bisa berkata begini, saya kan orang ini hebat, saya punya kasih. Tapi nanti dulu saudara. Saudara, sekalipun kita dapat berkata-kata dengan bahasa manusia atau firman Allah, sekalipun saudara bisa berbahasa malaikat, tetapi kalau engkau tidak punya kasih, itu nonsens, saudara. Itu omong kosong. Kita harus memiliki kasih daripada Tuhan. Sekalipun engkau punya banyak karunia, engkau bisa berdebuat, engkau bisa buat mujizat, tapi engkau tidak punya kasih, saudara. Di saat situasi begini, engkau punya beras banyak, engkau punya tepung banyak, engkau punya uang banyak, engkau diam tidak melihat siapapun yang sedang membutuhkan, berarti engkau cuma dengar firman, engkau tidak pernah mempraktekkan itu, saudaraku. Kalau engkau punya kasih, inilah waktunya engkau bisa implementasikan kasih itu kepada orang lain. Haleluya. Tadi malam saya buka di WA, di NTT, seorang polisi yang baru tamat, luar biasa saudara, anak Tuhan. Dia ambil gajinya saudara hulu hasil pertama, kemudian dia pergi ke toko, dia membelanjakan beras, sembako dia dengan uang gaji pertama yang dia punya. Kemudian dia pergi ke rumah-rumah, dia pergi ketemu janda yatim piatu, dia pergi memberikan ini, makan, ini anak-anak adik-adikku makan, ini berkat dari Tuhan. Luar biasa saudara. Dia tidak menikmati uang pribadi itu untuk dia punya hak, tapi dia berikan itu untuk Tuhan lewat orang-orang yang membutuhkan. Haleluya. Oleh sebab itu saudaraku, mari untuk kita bisa mengenal kasih, bagaimana tinggi, lebar, luas, dalam, hanya lewat kita mengerti kasih Tuhan yang indah dalam kehidupan saudara dan saya. Dan doa, begitu banyak doa, tapi hanya 3 bagian yang saya ambil dari doa Rasul Paulus. Doa yang terakhir saudara, kita lihat di sini. Sudah dikatakan saudara di ayat pasal 3 ayat 19 bagian B. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Garis bawahi kepenuhan Allah. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Elohim dan seluruh hadirin atau pemirsa atau seluruh rekan-rekan yang sedang mengikuti khotbah ini di rumah atau di jalan atau dimanapun berada, doa dari Rasul Paulus yang ketiga agar jemaat di Efesus mengalami dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Haleluya. Ini ada rahasia yang sangat dalam mengenai doa dari Rasul Paulus ini. Saudara, ketika kita berdoa, coba saya minta pemain musik satu masuk.
Saudara, ketika kita dalam hadirat Tuhan, ketika kita mendengarkan sebuah pujian, ketika kita dengar alunan musik berbunyi, Tuhan pasti. Ya, betul. Rasakan hadirat Tuhan. Saudara, inilah yang dinamakan dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ketika saudara masuk dalam hadirat Allah, saudara merasakan jamahan Tuhan, saudara merasakan lawatan Tuhan, saudara merasakan ada dorongan yang kuat yang terjadi dari dalam hidup saudara, sehingga saudara boleh mencucurkan air mata. Saudara boleh merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ini yang dinamakan doa dari Rasul Paulus, dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kita mengalami hadirat Allah. Sekali lagi sama-sama katakan waktu Tuhan. Pasti yang terbaik. Amin. Dan tahu janji. Mari rasakan hadirat Tuhan. Rasakan kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Di waktu kita sedang menyembah, kita tidak bermain-main, tapi sedang menantikan kepenuhan Allah terjadi. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bapa, aku merindukan Yesus, aku merindukan supaya jemaat di Efesus mereka mengalami dipenuhi di dalam keseluruhan kepenuhan Allah, sehingga ketika mereka beribadah ada suasana surga. Ketika mereka beribadah ada lawatan Tuhan terjadi di dalam ibadah mereka. Saudara, kalau ibadah datang, duduk, dengar, diam dan pulang, tidak dapat apa-apa, berarti kita tidak mengalami doa dari Rasul Paulus yang ketiga ini, yaitu bagaimana kita merasakan lawatan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bagian yang berikut, saudara, kalau kita lihat bagaimana dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Firman Allah berkata begini dalam Roma, ciri yang paling nyata seorang dipenuhi oleh Allah adalah penuh kasih, saudara. Perhatikan, siapakah yang akan atau siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Haleluya. Siapa? Tidak ada yang bisa memisahkan saudara dan saya dari kasih Kristus. Kemudian dipertajam penindasan atau kesesakan atau penganiayaan. Dijelaskan apa penganiayaan atau kelaparan, saudaraku. Saudara dengar baik tentang kelaparan. Saya minggu yang lalu ada seorang hamba Tuhan telepon kepada saya. Dia berkata, "Bro, saya dapat suara Tuhan supaya bro harus mempersiapkan kebun." Saya berkata, "Saya sudah lakukan itu. Sebelum Bapak sampaikan, saya sudah lakukan itu kebun di rumah." Wah, puji Tuhan. Haleluya. Saya tidak tahu apa rencana Tuhan di depan, tetapi kita mempersiapkan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika terjadi kelaparan, saudara seperti Yusuf, ketika dia diutus ke Mesir untuk mempersiapkan lumbung-lumbung, dan saya percaya ada Yusuf juga yang datang di rumah saudara.
Ada Yusuf-Yusuf yang datang di gereja saudara, di kampung saudara, di kota saudara, di desa saudara, untuk mempersiapkan lumbung-lumbung. Ketika masa kejayaan, semua berkat-berkat itu akan ditampung. Dan ketika masa kekurangan, kesempitan atau kesusahan, kelaparan, baru itu akan dipakai untuk makan. Haleluya. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang dapat bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus. Kemudian dikatakan ketelanjangan atau bahaya. Bahaya apa? COVID-19. Bahaya apa saudara? Dengan kondisi hari-hari ini dengan virus corona, saudara, kita tidak perlu takut. Kalau engkau punya kasih yang mendalam, tidak ada yang bisa memisahkan engkau dari kasih Kristus. Bahaya pun, tentang apapun COVID-19 tidak bisa memisahkan engkau dari kasih Kristus. Kenapa? Karena kalau engkau sudah berakar dalam Tuhan, engkau percaya bahwa Tuhan pasti menolong dan menyelamatkan hidup saudara. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bagian yang ketiga ini, bahwa mengalami kepenuhan Allah. Ada dua bagian itu. Ketika engkau beribadah, engkau mengalami hadirat Tuhan. Kemudian yang kedua, ketika ada situasi yang seperti hari-hari ini kita alami, kita tidak akan bisa beranjak. Kita tidak bisa dipisahkan dari kasih Kristus, karena hanya COVID-19, hanya dengan kelaparan, hanya dengan masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah pekerjaan. Katakan, saya tetap cinta Yesus walaupun saya di PHK. Saya tetap cinta Yesus walaupun saya dinonjolkan. Saya tetap cinta Yesus walaupun saya mengalami duka cita yang mendalam. Saya percaya Tuhan tetap setia bagi keluarga saya, bagi suami saya, bagi istri saya, bagi anak cucu saya, besan saya, anak mantu saya. Saya percaya Tuhan pasti, dan seluruh jemaat akan terlindungi dan diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat doa Rasul Paulus, adalah merupakan juga doa dari Bapak Gembala GBD Elohim, Bapak Pendeta Sony Manoa. Saya berdoa buat saudara, sehingga tiga hal ini ada dalam bagian kehidupan saudara dan saya. Yang pertama, kita boleh berakar serta berdasar di dalam kasih. Kemudian yang kedua, supaya kita dipenuhi dalam, yang kedua, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan yang ketiga, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih selain kasih Tuhan. Tidak ada orang yang lebih hebat di dunia ini, hanyalah Tuhan saja. Karena kasih Tuhan sudah terbukti, Dia pelihara saudara memasuki bulan yang kedua lockdown ini. Tetapi terbukti Tuhan tetap setia bagi saudara dan saya. Terima kasih Bapa yang baik, buat anugerah dan belas kasihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu semua yang ada di rumah, tundukkan kepala saudara, angkat hatimu kepada Tuhan, berdoalah kepada Dia. Kiranya kita minta belas kasihan daripada Tuhan, supaya doa Rasul Paulus ini juga adalah doa yang dikabulkan oleh Tuhan, bukan untuk jemaat Efesus saja, dan juga jemaat Elohim dan semua jemaat siapapun yang menyaksikan tayangan ini, itu juga mengalami hal yang sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Haleluya. Ku tetap cinta,
Engkau selalu menaungi kami dengan kasih-Mu yang ajaib, karena Engkau selalu menyertai kami sepanjang waktu ya Bapa. Walaupun hari-hari ini ya Bapa, di dalam segala kehidupan kami berada di dalam keterpurukan ya Bapa. Tapi jangan Engkau meninggalkan kami, namun selalu menemani kami ya Bapa, sehingga kami boleh selalu berpengharapan kepada Engkau ya Bapa. Ketika iman kami mulai lemah, jangan Engkau biarkan kami makin terpuruk, tapi selalu angkat kami ya Bapa untuk semakin dekat dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih atas ibadah pada pagi hari ini yang boleh berlangsung dengan baik ya Bapa. Terima kasih atas segala dukungan yang baik daripada sinyal dan yang mendukung segala sesuatunya ya Bapa, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah pada pagi hari ini dengan lancar ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa, Engkau selalu sertai kami, lindungi kami, sertai kami untuk memasuki minggu yang baru, sehingga kami boleh berjalan selalu bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.